Eh, baik, kita masuk ke nomor 6 tentang integrasi numerik. Di sini kita punya sebuah pipa yang mengalirkan gas dengan debit dan massa jenis yang bervariasi. Dengan perubahan debit dan variasi massa jenis dapat dinyatakan menggunakan dua persamaan ini. Lalu kemudian total massa gas yang mengalir dalam suatu selang waktu tertentu antara T1 dengan T2 dapat dihitung dengan M sama dengan integral T1 ke T2 QT kali rho T dt. Oke. Jadi kalau kita lihat debit kali massa jenis ini sama dengan M dot atau laju aliran massa. Nah, jadi yang diinginkan oleh soal adalah menentukan berapa M ini massa totalnya menggunakan metode trapezoid atau metode Simpson dan kemudian metode Gauss kuadrat. Oke, baik, kita buat headingnya dulu. Jawaban soal 6. Nah, baik, pertama kita tentukan dulu fungsinya. Jadi fungsi yang akan diintegrasikan adalah fungsi ini kita namai f. Ya. F sebagai fungsi dari t atau waktu. Dia merupakan perkalian antara fungsi t dengan fungsi rho. Oke. Diperoleh ini kotak lalu fungsi rho-nya kita masukkan juga di sini. Oke. Nah, fungsi ini lalu kemudian kita buat definisi fungsinya di Python. Kita namai M dot karena laju aliran massa, fungsi dari T atau waktu, return dia mengembalikan 9,0 ditambah 5,0 mat cos 0,4 bintang T harus ini kita kuadratkan bintang 5,0 mat dot eksponen min 0,5 bintang T ditambah 2,0 mat dot eksponen 0,45 bintang T. Ya. Ups, gimana ini? Oh, kurang perkalian. Ups, ada lagi. Di sini kurang perkalian. Oke. Lalu kemudian
bawah sini kita buat heading 4. Ini untuk sub soal A. Oke. Kita harus mengimplementasikan metode trapezoid dengan segmen bervariasi sampai kemudian dari 1 sampai bervariasi dari 1 sampai error pendekatan relatifnya kurang dari 0. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita masukkan dulu selang integrasinya, yaitu 2 second. P2-nya adalah 8 detik. Oke. Kita evaluasi, save enter. Ya. Lalu kemudian kita definisikan dulu jumlah segmennya sama dengan 1. Lalu kemudian kita masukkan dt-nya atau lebar segmennya. dt-nya adalah T2 dikurangi T1 dalam kurung dibagi dengan N. Oke. Nah, setelah itu kita kemudian harus evaluasi fungsinya. Oke. Jadi kalau kita lihat pada metode trapezoid yang diterapkan berulang, kita gunakan titik mulai 0 sampai ke N. Oke. Lalu kemudian kita evaluasi fungsinya. Jadi kita harus tentukan T-nya berapa saja. Jadi kita list T, daftar T. List titiknya. Oke. Kita list index-nya. Index dari titik-titik integrasinya yaitu range N plus 1. Nah, kemudian T ini kita hitung dari dt T1 ditambah dt bintang I for I in range. Ya, kita lanjutkan setelah alan. Baik, jadi ini adalah I yang ada di list index. Ya, nah mengapa T1 dihitung seperti ini? Jadi kita ingin membagi sesuai dengan
segmen ini DT ya. Jadi ini kita mulai dari T1 lalu kemudian DT kali I. Jadi untuk indeks 1 nanti untuk N sama dengan 1, nanti range ini N plus 1 ini akan bernilai 0 dan 1. Oke. Ketika I sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 dan list T-nya sama dengan T1. Ketika I sama dengan 1, maka ini nanti T1 sama dengan list T-nya sama dengan T1 ditambah DT, yaitu T2. Demikian pula kalau N sama dengan 2, nanti ini akan menyesuaikan diri. Oke, sesuai dengan jumlah titik yang diinginkan. Oke, nah setelah kita peroleh list T, maka kita hitung F-nya. F atau kita tulis list M dot ya. Di sini kita panggil fungsinya M dot T for T in list T. Oke. Jadi di sini kita hitung berapa nilai fungsinya sesuai dengan formula trapezoid. Oke. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini, maka untuk I sama dengan 1 sampai N-1 dikalikan 2. Sebelum dijumlahkan ya, dijumlahkan lalu dikalikan B-A lalu dibagi dengan 2N. Nah, jadi nah sederhananya ini akan kita iterasi dan kita jumlahkan. Integral ya, sama dengan 0,0 for I in rate for I in list index jika if ya I sama dengan 0, maka integral sama dengan integral ditambah list M dot I. If I sama dengan N, jadi yang paling ujung, M dot ini dijumlahkan, ini
dijumlahkan, else integral sama dengan integral plus 2,0 bintang m dot i. Oke. Nah, lalu kemudian kita gunakan while ini nilai lamanya juga kita set sama dengan integral lama, ini integral. Lalu kita hitung errornya. Errornya adalah mat.f absolute dibagi integral dikurangi integral lama dibagi integral. While error kurang dari 0,00. Oops, sorry. Maka kita ulangi lagi langkah yang sama dari sini. Nah, ini n sama dengan n plus 1. Lalu kemudian ini kita copy. Nah, karena langkah ini sama, sebenarnya kita bisa menghindari mengcopy langkah-langkah ini dengan membuat definisi fungsi. Misal ini kita definisikan sebagai trapezoid, di mana masukan pertamanya adalah n, lalu P1, P2, itu ya. Ya. Jadi ini kita bisa definisikan sebagai sebuah fungsi yang terpisah. Jadi nanti kita tidak perlu copy ke dalam integral. Integral baru sama dengan trapezoid n T1 T2. Oke. Integral baru. Jadi hanya integral lama sama dengan integral. Oke.
print n, ini integral baru, ya, integral baru, lalu error sama, print integral baru, n integral. Oh, not much is not defined. Oh, berarti kita harus evaluasi. Oke, kembali ke sini. Oops. Oh, sorry, kebalik ya. While error lebih dari oh, function object is not subscribable. Subscribable. Oh, sorry. Oh, sorry. Ini harusnya list m dot. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini butuh 1000 segmen untuk menghasilkan error relatif kurang dari 0,01. Baik, mungkin ini syaratnya terlalu berat. Mungkin kita kecilkan saja syarat error kurang dari 1%. Ternyata untuk menghitung hal seperti ini, syarat errornya terlalu kecil juga cukup berat. 0,1. Iya. Ya, ternyata butuh 100 segmen untuk menghasilkan error kurang dari 1%. Oke, nah selanjutnya kita gunakan metode Simpson sepertiga. Oke, nah ini kita copy karena nanti langkah-langkahnya secara garis besar sama. Oke, kita tulis soal B, kita paste di sini. Ini kita tulis Simpson 13. Oke. Nah, formula Simpson sepertiga untuk penerapan berulang seperti ini. Jadi jika X-nya ganjil, sepertinya ada salah ketik. Ini ada typo. Seharusnya ini 2 ya. Jadi yang genap ini harusnya 2. Oke, kita coba cek. Simpson Oke. Iya, ternyata yang genap ini 2. Oke. Jadi
ini nanti tetap sama, range-nya, ini juga sama, embed-nya sama, integral ini sama. Nah, ini persyaratannya nah, ini masih ada elif di sini, ya. Jadi jika kita harus tentukan apakah I-nya ini ganjil atau genap, ya. Nah, menentukannya bagaimana? Kita gunakan operasi modulo. Jika I modulo 2 ini sama dengan 0, berarti dia genap. Jadi kali 2. Else berarti ini tinggal yang ganjil. Yang ganjil ini kali 4. Jadi pertama nanti dia akan mengecek apakah I-nya sama dengan 0. Kalau I-nya sama dengan 0, dia akan kerjakan ini. Lalu dia mengecek apakah, kalau misalkan tidak sama dengan 0, dicek dulu apakah sama dengan N. Kalau sama dengan N, dia akan eksekusi ini juga sama. Nah, sebenarnya dua ini bisa kita gabungkan dengan memberikan di sini OR. Jadi ini kedua ini karena ini operasinya sama, sebenarnya kita bisa gabungkan dengan OR. Coba ya. OR. Operator. Apa operator? Logika OR. Ini adalah operasi komparasi. Oke. Oke, ini operasi lebih kecil lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ini operasi logika OR. Oke. Jadi untuk menyingkat agar ini tidak terlalu panjang, kita bisa gunakan seperti ini, OR atau. Jadi jika I itu sama dengan 0 atau sama dengan N, maka dihitung seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini ujung ke ujung ini tidak ada konstantanya. Lalu kemudian jika I modulo 2 sama dengan 0, artinya I ini genap, maka ini dikalikan 2. Lalu jika ini selain ini, maka dia dikalikan dengan 4. Artinya yang ganjil dikalikan dengan. Oke. Nah, untuk jumlah segmennya itu kita tidak bisa gunakan seperti yang sebelumnya ya. Karena segmen ini haruslah jumlahnya genap. Jadi kalau kita lihat di sini penerapan Simpson sepertiga, jadi mensyaratkan ada jumlah segmen yang genap dan jumlah titik yang ganjil. Jadi ini N-nya harus mulai dari 2. Oke ya. Lalu kemudian ini kita umpankan ke sini, kita ganti dari trapezoid menjadi Simpson 13. Lalu dihitung error N. Nah ini agar genap lagi, ini harus N plus 2. Jadi kita akan dapatkan jumlah segmen yang selalu genap. Oke, ini kita ganti dengan 13. Oke, ya. Lalu kemudian kita coba jalankan. Ya, kalau kita lihat 33932. Ups,
berbeda. Konvergen ke hasil. Oh iya. Ups, sebentar. Oh iya, kita lupa pembaginya keliru ya. Baginya belum masuk di sini. Ya, ini kali jumlahkan dulu lalu jumlah dikalikan B min A dibagi 2N. Oh, sorry, ini harus dikalikan dengan B min A T2 dikurangi T1 lalu dibagi dengan 2 bintang N. Ups. Ya. Oke. Nah, sementara untuk Simpson ini dibagi dengan 3N. Ya. Sama bintang N. Iya, kalau kita lihat di sini jadi tercapai dengan 5 segmen, sedangkan Simpson tercapai dengan 6 segmen. Jadi, hampir hampir sama, dan ternyata uh, kinerja Simpson dalam jumlah segmennya itu tidak jauh beda dengan episode. Meski error Simpson jauh lebih kecil. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan errornya kita turunkan per 1000, ternyata butuh 9 iterasi. Ternyata 6 iterasi. Ternyata kalau level errornya kita turunkan, kita lihat Simpson sepertiga menghasilkan kinerja yang lebih efisien. Baik, selanjutnya adalah subsoal C. Jadi di subsoal C ini kita gunakan metode Gauss kuadratur 4 titik. Oke. Nah, kita harus menghitung T1, T1, T2, T3, T4-nya harus kita translasikan dulu ke X. Jadi di metode Gauss ini Gauss T, jadi ini harus kita tuliskan mau tidak mau. T ini harus kita tuliskan karena ini merupakan konstanta dan nanti harus kita transformasikan secara manual. Ini min, ini plus, lalu di sini min,
Oke. Nah, setelah ini kita transformasikan, maka kita pindahkan ke T-nya. Jadi kita cari X, atau di sini variabelnya namanya T. T agak sedikit aneh, ada conundrum. Jadi di sini simbolnya T, sedangkan kita juga fungsinya ada fungsi waktu, fungsi dari waktu yang simbolnya juga T. Oke, lalu kemudian C. Ini Gauss C. Ini juga harus kita masukkan karena ini merupakan konstanta. Ini harus tetap dimasukkan 0, ya 4 titik. Lalu di sini kita transformasikan X sama dengan BA per 2 kali T. Oke, jadi di sini adalah T2 dikurangi T1 dibagi 2 kali Gauss T membedakan ditambah dengan A plus B per 2. T1 ditambah T2 per 2 per Gauss T in list Gauss T. Oke, kita coba print list T nomor C. Ya, ini adalah list dari nilai posisi integrasinya ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita bisa hitung nilai fungsinya m dot 6c ini sama dengan m dot t for t in list t nomor 6c. Oke. Kita copy list m dot-nya, lalu kemudian ini adalah list dari C kali FT-nya. Gauss elemen. Jadi ini adalah list m dot 6c untuk I bintang list Gauss C for I range 4 titik. Lalu integral ini adalah sum dari list
Gauss elemen. Ya, kita print integral. Ya, kita lihat di sini integralnya masih jauh ya dari nilai yang sebenarnya. Oke, jauh dari nilai yang lain. Ini 335,94, ini 36,9. Baik, ini untuk soal nomor 6.